Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama channelnya Sip PP dengan saya sendiri Kusmat di sini sebagai pembicara. Saat ini kita akan membahas tentang Sunan Kalijogo dan Nyi Ratu Kidul atau Nyai Ratu Kidul, juga dengan kisah Rompi Ontokusumo. Semoga kisah sejarah ini bisa memberi kita sedikit wawasan. Tersebutlah kisah seorang wali, yaitu Sunan Kalijogo, yang dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu batin yang tinggi sebagai karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan bahwa Sunan Kalijogo pernah berhasil menaklukkan penguasa pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul, hingga memeluk Islam. Salah satu pusaka yang sering disebut-sebut digunakan Sunan Kalijogo dalam menghadapi penguasa pantai selatan itu yakni Rompi Ontokusumo. Kisahnya dimulai ketika semua daerah di wilayah pantai selatan dilanda hujan dan badai yang sangat hebat, juga wabah penyakit merajalela. Pagluk di mana-mana yang ditimbulkan oleh kejahatan Nyai Roro Kidul hingga merenggut jiwa siapa saja. Melihat kenyataan ini, Sunan Kalijogo lalu mencoba melawan wabah penyakit yang diciptakan Nyai Roro Kidul atau Nyai Ratu Kidul. Lalu Sunan Kalijogo bertarung dengan Kanjeng Ratu Kidul tersebut, namun sang wali mengalami kekalahan. Setelah kekalahannya itu, Sunan Kalijogo mendapatkan wangsit atau petunjuk yang mengatakan untuk mengalahkan Nyai Roro Kidul atau Ratu Kidul, Kanjeng Sunan Kalijogo harus menghantamkan Al-Quran. Lalu sang Sunan menghantamkan Al-Quran di Masjid Demak dengan disaksikan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Konon kemudian setelah usai menjalankan sholat subuh berjamaah, para wali menemukan kulit kambing pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing. Kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rompi dengan rajaan oleh Sunan Bonang. Rompi inilah yang kemudian disebut dengan atau sebagai Rompi Ontokusumo. Konon setelah selesai terlalu sempit dikenakan oleh Sunan Bonang, lalu coba dikenakan oleh para wali Songo lainnya, tetapi tetap saja tak muat. Namun saat Sunan Kalijogo mencoba mengenakan rompi tersebut, muat. Rompi Ontokusumo sendiri kemudian diberikan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Ketika mengenakan rompi ini, Sunan Kalijogo menjadi lebih kuat. Kekuatan yang terkandung dalam Rompi Ontokusumo konon sangat luar biasa. Bahkan para sunan pun tak dapat menyimpulkan secara pasti cahaya yang terkandung dalam rompi tersebut. Konon saat itu atau konon sejak saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo selalu mengenakan rompi sakti itu. Rompi ini pula lah yang menjadi tameng
dalam pertempuran menaklukkan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul. Menurut cerita rupiah atau baju Ontokusumo milik Sunan Kalijogo masih tersimpan di Museum Keraton Solo. Setiap memperingati Hari Raya Idul Adha, warga Demak selalu menggelar acara jasmana atau jamasan terhadap Rompi Ontokusumo. Prosesi upacara jamasan ini dihadiri oleh keturunan Sunan Kalijogo, baik yang ada di Keraton Solo, Keraton Yogyakarta maupun dari Surabaya. Sunan Kalijogo juga memiliki senjata pusaka berupa sebuah keris pusaka Sunan Kalijogo yang satu ini dibuat oleh Empu Supo, yang tak lain adalah sahabat sendiri. Saat diminta untuk membuatkan keris untuk sang Sunan, Empu Supo terkaget-kaget karena konon bahan yang diberikan padanya hanyalah besi yang berukuran sebuah biji asam. Meski hanya sebesar biji asam yang diberikan Sunan sebagai bahan kerisnya, ternyata memiliki berat yang luar biasa, tak sesuai dengan besar dan ukurannya. Singkat cerita, Empu Supo kemudian selesai mengerjakan tugasnya. Keris yang sudah jadi itu kemudian dia serahkan pada sang Sunan. Oleh sang Sunan, keris dengan 17 eluk itu kemudian diberi nama keris Kiai Cerubuk. Keris ini sangat ampuh dan diwariskan turun-temurun. Keris ini bahkan dapat mengalahkan kesaktian keris setan kober yang dipunyai Aryo Penangsang saat terjadi pemberontakan di Mataram. Alam bisawab, ini hanya sebuah cerita. Semoga cerita ini sedikit bisa memberikan wawasan untuk kita semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.